enjoy it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ririh Karina dengan NIM 2161210114. Saya dari kelas 2A Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Adab dan Bahasa UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari mini riset saya tentang tujuan, visi misi, dan kurikulum yang ada di SMA Negeri 1 Wonosegoro. Hal yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama ada profil, fasilitas, tujuan, dan kurikulum SMA Negeri 1 Wonosegoro. Profil SMA Negeri 1 Wonosegoro. Yang pertama ada sejarah SMA Negeri 1 Wonosegoro. SMA Negeri 1 Wonosegoro didirikan pada tahun 2001 yang diusung oleh tokoh masyarakat untuk mencerdaskan anak-anak di Desa Repaging dan sekitarnya. Kemudian, setelah berhasil berdiri berdasarkan rapat pleno seluruh orang tua sekolah ini mengangkat visi sekolah yaitu menuju sekolah yang unggul dalam mutu dan santun dalam perilaku. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, sekolah dikelola menurut standar nasional pendidikan di mana 8 standar itu dikembangkan satu demi satu yang akhirnya mengarah pada kualitas pendidikan. Di sisi lain, sekolah mengembangkan pencitraan publik dengan penataan budaya lingkungan hidup. Hal itu didukung oleh berbagai sektor yang dibutuhkan untuk pengembangan sekolah, antara lain pemerintah daerah baik tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat. Setelah itu, orang tua wali senantiasa setiap tahun memberikan sumbangan dengan ikhlas melalui rapat pleno untuk menunjang sarana dan prasarana sekolah untuk putra-putri ketika sekolah. Yang kedua ada letak geografis SMA Negeri 1 Wonosegoro. SMA Negeri 1 Wonosegoro terletak di Dusun 3, Repaging, Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah dengan kode pos 57382. Sekolah ini merupakan sekolah rujukan dari 3 kabupaten berada di wilayah perbatasan, yaitu Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Semarang. Adapun fasilitas, yang pertama ada prasarana. SMA Negeri 1 Wonosegoro terdapat 9 ruang kelas MIPA dan 9 ruang kelas IPS karena di SMA Negeri 1 Wonosegoro jurusannya hanya terdapat kelas MIPA dan IPS. Lanjut ada ruang kepala sekolah dan ruang guru, perpustakaan, lab biologi, kimia, fisika, ruang seni, ruang TIK, ruang BP atau BK, ruang TU, koperasi, gedung aula, UKS, ada pula masjid, tempat parkir, dan sebagainya. Yang kedua ada ekstrakurikuler. Yang pertama keagamaan, misalnya pesantren kilat, ceramah keagamaan, baca tulis Al-Quran, retreat, atau kegiatan keagamaan lainnya. Yang kedua ada krida, misalnya latihan kepemimpinan siswa atau LKS, palang merah remaja atau PMR, usaha kesehatan sekolah atau UKS, pasukan pengibar bendera atau paskibra, pencinta alam, dan lainnya. Yang ketiga, latihan kebakatan, misalnya pengembangan bakat olahraga, bela diri, seni dan budaya, pencinta alam, jurnalistik, teater, fotografi, dan lain-lain. Yang keempat, kegiatan ilmiah, misalnya kegiatan ilmiah remaja atau KIR, kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, penelitian, kelompok pencinta teknologi informasi dan komunikasi, rekayasa, majalah dinding, dan lainnya. Yang kelima, kegiatan kebahasaan, misalnya kolaborasi internasional, majalah dinding, kemampuan berkarya sastra, musikalisasi puisi, penguatan berbahasa asing, dan lainnya. Yang keenam, manajemen UKS.
kantin, dewan pengurus masjid, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, pengembangan prestasi, misalnya kegiatan cerdas cermat, olimpiade, debat bahasa Inggris, dan lainnya. Yang kedelapan, pengembangan cinta tanah air, misalnya kepemimpinan dan kolaborasi lintas kelas dan satuan pendidikan dan lintas nusa. Yang kesembilan, pengembangan keterampilan rekayasa web, pemrograman Olimpiade TIK. Selanjutnya ada tujuan dan kurikulum. Yang pertama, tujuan. Sesuai dengan tujuan sekolah menengah, sekolah ini menetapkan tujuan umum, yaitu meningkatkan keunggulan potensi dan prestasi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua, ada visi sekolah. Berdasarkan analisis konteks, sekolah kemudian dapat menetapkan visi lembaga satuan pendidikan. Visi merupakan impian atau harapan dan cita-cita yang ingin dicapai oleh warga sekolah. Merupakan keinginan dan pernyataan moral yang menjadi dasar untuk rujukan dalam menentukan arah dan kebijakan pimpinan dalam membawa gerak langkah organisasi menuju masa depan yang lebih baik, sehingga eksistensi atau keberadaan organisasi sekolah diakui oleh masyarakat. Visi sekolah diharapkan akan memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan bagi seluruh warga sekolah yang berkepentingan terhadap masa depan lembaga satuan pendidikan. Adapun visi SMA Negeri 1 Wonosobo sebagai berikut. Terwujudnya sekolah religius, santun, unggul, dan terampil dalam berwawasan global. Kemudian ada misi sekolah. Untuk mewujudkan visi sekolah sebagaimana tersebut di atas, maka SMA Negeri 1 Wonosobo mempunyai misi sebagai berikut. Yang A, terbentuknya sikap dan perilaku sesuai dengan agama dan adat istiadat yang berlaku berdasarkan Pancasila. Yang kedua, terwujudnya sekolah sebagai tempat mengembangkan pribadi yang berkarakter. Yang C, terciptanya proses pembelajaran yang kondusif dan bimbingan belajar serta efektif. D. Terbentuknya siswa yang memiliki daya saing masuk ke perguruan tinggi. E. Terbentuknya siswa yang unggul secara akademik dan non-akademik. Yang F. Terwujudnya sekolah sebagai tempat mengabdi bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang G. Terwujudnya siswa yang memiliki keterampilan abad 21. H. Terwujudnya sekolah yang berprestasi dalam bidang olahraga. I. Terciptanya sikap tamatan yang berjiwa ramah lingkungan melalui pendidikan karakter dan kegiatan rintisan adiwiyata. Yang ketiga, kurikulum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum. Yang pertama ada rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Kurikulum 2013 yang berlaku mulai tahun ajaran 2013-2014 memenuhi kedua dimensi tersebut. Kompetensi inti sekolah menengah atas atau madrasah aliyah atau SMA-MA merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan atau SKL yang harus dimiliki seorang peserta didik SMA atau MA pada setiap tingkat kelas. Kompetensi inti dirancang untuk setiap kelas. Pada kelas yang sama dapat dijaga melalui kompetensi inti sinkronisasi horizontal. Berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran pada kelas yang sama dapat dijaga. Selain itu, sinkronisasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada mata pelajaran yang sama pada kelas yang berbeda dapat dijaga pula. Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi inti atau KI1 untuk kompetensi inti sikap spiritual. Yang kedua, kompetensi inti 2 atau KI2 untuk kompetensi inti sikap sosial.
Yang ketiga, kompetensi inti 3 atau KI 3 untuk kompetensi inti pengetahuan, dan keempat, kompetensi inti 4 atau KI 4 untuk kompetensi inti keterampilan. Struktur kurikulum SMA atau MA terdiri atas mata pelajaran umum kelompok A, mata pelajaran umum kelompok B, dan mata pelajaran peminatan akademik kelompok C. Mata pelajaran peminatan akademik kelompok C dikelompokkan atas mata pelajaran peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam, mata pelajaran peminatan ilmu pengetahuan sosial, dan mata pelajaran peminatan bahasa dan budaya. Khusus untuk MA dapat ditambah dengan mata pelajaran keagamaan yang diatur oleh Kementerian Agama. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.